Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang najis. Bagaimana cara membersihkan najis. Jadi kalau najisnya itu najis hukmi, cukup dibasuh satu kali. Kalau najisnya najis aini, ada kasar teksturnya, maka harus dibasuh sampai hilang tekstur tersebut. Ya, hilang barang najis. Ada ci ayam berarti sampai hilang ci ayamnya. Contohnya seperti itu. Ya, kalau najis hukmi cukup dibasuh. Contohnya air pipis kering. Air pipis kena di tangan kita kering, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kalau satu tetes saja kan enggak ada baunya lagi. Baunya enggak ada, warnanya enggak ada, teksturnya enggak ada, maka cukup dibasuh satu kali. Nah, itu tentang najis kemarin ya. Kemudian untuk baju misalkan, maka misalkan kita mencuci di baskom, itu airnya kan sedikit, kurang dari 2 kulah. Maka masukkan dulu baju ke dalam baskom, baru masukkan air. Jangan masukkan air dulu ke dalam baskom, baru masukkan baju. Nah, jadi kalau air di dalam baskom kurang dari 2 kulah, kita masukkan baju yang bernajis, maka semua air di dalam baskom itu menjadi mutanajis, air ternajis jadinya. Tapi kalau baju yang kita taruh di dalam baskom, kemudian kita siram air ke dalam baskom, maka air itu menjadi air musta'mal. Kenapa? Karena yang satu air tertimpa najis, sedangkan dalam kasus satu lagi air membasuh najis. Nah, jadi itu perbedaan. Walaupun ujung-ujungnya baju dan air itu sama-sama berjumpa di dalam baskom, tapi karena perbedaan proses amil atau faktor, yang satu kain mengotori air, yang satu air membasuh. Nah, air membasuh kain. Makanya status airnya berbeda. Kalau air kejatuhan najis namanya air mutanajis, tapi kalau air yang membasuh najis itu namanya air musta'mal. Musta'mal atau air bekas. Air pakai dipakai. Nah, sekarang hari ini kita membahas tentang najis-najis yang dimaafkan. Ya, najis-najis yang dimaafkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wala yu'fa an syai'in min najasati. Wala dan tidak dapat Pak. Wala dan tidak yu'fa dimaafkan an syai'in dari sesuatu pun minan najasati, dari najis-najis. Jadi tidak ada najis yang dimaafkan aslinya. Ya, aslinya najis tidak dimaafkan. Maksudnya apa? Kalau najis itu berarti tidak boleh kita bawa sholat. Kalau najis itu berarti tidak boleh kita makan. Tidak dimaafkan aslinya. Tapi ada illa di sini, kecuali al-yasir, kecuali yang sedikit minat dami wal qaihi, dari darah dan nanah. Darah nanah sedikit, ya, pecah jerawat kita di sajadah, pecah jerawat di sajadah. Kemudian ada darah, ya mungkin 2 mm lah diameternya, 2 mm darah di sajadah, itu dimaafkan, darah sedikit. Atau nanah itu juga dimaafkan sedikit. Hukum darah dan nanah itu umumnya sama, ya, sama-sama najis tapi dimaafkan. Yang dimaafkan di sini darah saja ya, darah kalau sedikit. Kalau pipis tidak dimaafkan. Darah dimaafkan yang sedikit, kalau pipis tidak dimaafkan. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin. Maka dimaafkan dari keduanya, dari darah tadi di mana? Fi thawbin, di kain, aw badanin atau pakaian. Wa tasihhus salatu ma'ahuma,
dan sah sholat bersama keduanya. Walaupun di badan kita ada darah besimu, misalkan kaki, banana, misalkan kuku kakinya, misalkan, atau jerawatnya tadi kita katakan pecah, atau lukanya belum kering ngalir sedikit, lukanya belum kering ngalir dia sedikit, nah, itu dimaafkan. Ya. Dan wa illa, dan termasuk pengecualian. Jadi pengecualian maksudnya najis-najis yang dimaafkan apa saja. Kan najis tadi tidak dimaafkan kecuali darah atau nanah yang sedikit. Apalagi wa illa, dan termasuk kecuali juga ma ay syai'in, ma barang atau sesuatu la nafsalahu sa'ilatun. Dalam hal ini la nafsalahu sa'ilatun artinya tidak ada dam, tidak ada darah baginya yang mengalir. Jadi hewan-hewan yang tidak berdarah. Hewan-hewan yang tidak berdarah. Ada darahnya secara biologi ada. Secara fikih darah itu yang merah ya. Yang tidak punya darah. Apa contohnya hewan yang tak punya darah? Kadzubabin, seperti lalat. Wanamlin, semut. Jadi kalau misalkan kita punya gelas, masuk ke dalam gelas tadi itu lalat. Lalat itu kan kalau mati bangkai juga. Semua bangkai adalah najis. Masuk lalat ke dalam gelas, mati lalat tadi, buang saja lalatnya, tidak perlu buang airnya. Tapi kalau bangkai tikus, itu contoh. Jadi maksudnya apa? Tikus itu ada darahnya. Yang khilafiyah itu cicak. Cicak itu apakah dihitung sebagai hewan berdarah atau tidak? Tapi kalau kata Syekh Mustafa dulu tidak. Cicak itu tidak berdarah. Jadi kalau masuk cicak ke dalam ember, mati cicak itu di dalam, buang saja cicaknya. Tapi rasa-rasanya lah gadang, tidak buang dulu. Buang. Dilalat, nyamuk termasuk. Ini dimaafkan ya. Idza waqa'a fil ina'i, apabila jatuh dia ke dalam ina, ke dalam piring, gelas, ina itu bejana. Wa mata fihi, dan mati dia di dalamnya. Fa innahu la yunajjisuhu, maka sesungguhnya bangkai lalat tadi tidak menajisi air. Tapi kalau dalam sholat itu mempengaruhi. Bangkai pianggang boleh. Ya, makanya kita bersihkan dulu tempat sholat kita dari bangkai pianggang, bangkai aneh-aneh. Ya. Ada orang sholat, dibukanya pecinya, ternyata dia temukan di dalam peci tadi bangkai lalat. Berarti ulang sholat. Kenapa? Karena bangkai lalat atau hewan-hewan yang tidak berdarah tadi dimaafkan kalau masuk ke dalam bejana. Nah, makanya ini dimaafkan ya untuk cairan-cairan. Tapi ada syaratnya, karena ini kan sebenarnya tetap najis. Ini najis yang dimaafkan, bukan suci ya. Ini tetap najis. Ya, ini tetap najis. Makanya tidak boleh kalau misalkan lalat itu lalat mati sengaja kita masukkan ke gelas, itu tidak dimaafkan. Karena sengaja. Nah, itu istilahnya dimaafkan. Kalau sengaja kita maka tidak dimaafkan. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah, idza mata fil ina'i, apabila mati lalat itu di dalam bejana. Wa afhama qauluhu, dan memberi pemahaman perkataan musannif itu waqa'a, jatuh. Apa arti jatuh itu? Ai binafsihi, artinya dengan sendirinya. Jatuh dia dengan sendirinya baru dimaafkan. Kalau sengaja kita jatuhkan tidak dimaafkan. Annahu law turiha ma la nafsalahu sa'ilatun fil ma'i darra. Artinya apa? Annahu, sesungguhnya dia perkara itu, law turiha, kalau dilempar, ma la nafsalahu sa'ilatun, ma barang atau hewan di sini yang kita bahas. Hewan la nafsalahu, tidak ada darah baginya, sa'ilatun mengalir. Kalau dia tidak punya darah mengalir, dilempar dia fil ma'i, ke dalam cairan, darra, merusak dia. Jadi kalau sengaja dilempar, sengaja ditaruh, merusak. Wa huwa ma jazama bihi Rafi'i, dan dia pendapat ini ma jazama bihi Rafi'i, apa yang menegaskan dengannya Rafi'i, Imam Rafi'i. Ya. Imam Rafi'i menegaskan hal ini. Fi Syarhis Shaghir, dalam kitab Syarhis Shaghir, walam yata'arrad li hadhil mas'alati fil kabir, dan tidak menuliskan, yata'arrad itu tidak mencantumkan beliau li hadhil mas'alati, bagi masalah ini, fil kabir, dalam syarah yang kabir. Jadi ada syarah Shaghir, syarah kecil, ada syarah kabir, syarah besar.
Beliau nak tuliskan itu dalam kitab yang besar, dalam kitab kecil beliau tuliskan. Terus, apalagi ini kan dimaafkan nih, kecuali sengaja dilempar. Kapan lagi tidak dimaafkan? Wa idza kathurat maitatu ma la nafsalahu sa'ilatun. Dan apabila banyak bangkai hewan yang tidak ada darahnya itu mengalir, kalau terlalu banyak enak. Wa ghayyarat, dan mengubah dia ma waqa'at fihi, mengubah dia cairan yang jatuh dia ke dalam cairan tadi, najasathu, maka menajisi dia. Jadi kita ibu buat sup, kemudian masuk ke puyuh cik, masuk kecoa 1 ekor, berubah sup tadi? Tidak perlu dibuang sup, dibuang saja kecoa. Nah, makanya itu rahasia dapur. Jadi masuk hewan, buang saja kecoanya. Karuk ya, karena mungkin lampu dia teh sup, nah jatuh mungkin dia ke dalam itu, buang saja serangganya. Tapi kalau terlalu banyak sehingga berubah dia enak, nyobek sup bening tadi masuk ke puyuh sampai puluh coklatnya jadinya enak. Itu bernajis, darah, rusak. Kalau satu dimaafkan. Tapi kalau tikus masuk, mati tikus ke dalam, dan rasanya tidak berubah, bentuk tidak berubah, tapi tikus, buang saja. Itu bedanya ya. Kalau tikus masuk satu walaupun tidak berubah, buang. Tapi kalau serangga yang tidak berdarah, hewan-hewan yang tidak berdarah masuk sedikit dan tidak berubah, maka itu dimaafkan. Terus ini berdasarkan hadis Nabi ya, kan hadis Nabi itu, apabila masuk lalat ke dalam gelas salah satu kamu, maka celupkanlah dia baru buang. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayapnya yang lain ada obat. Kan Nabi tidak suruh buang airnya, tapi Nabi suruh buang lalatnya. Itu menunjukkan bahwasanya airnya itu dimaafkan. Ya, itu dimaafkan. Wa idza nasha'at hadhil maitatu minal ma'i'i kadudi khallin wa fakihatin lam tunajjizhu qat'an. Wa idza, dan apabila nasya'at tumbuh hadhil maitatu, bangkai ini, minal ma'i'i, dari ma'i', dari cairan tadi ya, tumbuh sendiri dia di dalam cairan tadi. Apa contohnya? Kadu di khalin, seperti cacing cuka. Ku adolo cuko ku baule, wallahu alam enak. Ku ado cacing di dalam cuko. Wan ado menanam cacing, wan ado membuang cacing ke dalam, tapi cacing itu sudah tumbuh sendiri di dalam air tadi, di dalam cuka tadi, mati dia. Jadi dia lahir di dalam cuka, tumbuh di dalam cuka, mati pula dia di dalam cuka. Atau ulat hewan, fakihatin, buah. Ya, ulat buah. Semangko lah misalkan, kan cair di dalamnya, cair dalam semangka. Kemudian ada ulat di dalam, entah caranya masuk, anggap saja ada enak. Ada ulat di dalam tuh, bagaimana? Lam tunajjizhu qat'an, tidak menajisinya secara pasti. Ya, tidak menajisi. Buang saja ulatnya, makan cukanya. Ya, lihat saja buang. Wa yustasna ma'a ma dzukirahuna, dan dikecualikan pula bersama apa yang disebutkan di sini. Apa yang dikecualikan? Masailu madhkuratun fil mabsutati, masalah-masalah yang disebutkan di dalam mabsutat, kitab-kitab yang panjang. Sabaqa ba'duha, telah terdahulu sebagiannya fi kitabit taharati. Fi kitabit taharati. Jadi banyak sebenarnya ya yang dimaaf-maafkan itu banyak. Nah, sekarang kita nukilkan sedikit dari kitab-kitab lain ya, yang barangkali perlu juga. Contoh najis yang dimaafkan itu mulut kucing. Kucing nampak oleh kita makan tikus. Makan tikus. Setelah makan tikus, langsung dia minum air di ember. Udah makan tikus, langsung dia minum air di ember. Najis. Ember. Kenapa? Karena mulut kucing sudah bercampur dengan darah tikus. Tapi kalau kucing ini nampak oleh kita pagi ini dia makan tikus. Kemudian pergi pula kucing itu main kemana-mana. Siang nanti jam 12 minum dia di ember. Maka air di ember itu tidak bernajis. Kenapa tidak bernajis? Karena boleh jadi tadi kucing sudah minum di air yang lain. Nah, baru dia minum di sini. Tapi kalau langsung sudah berdarah-darah mulut kucing, langsung dia minum di ember, nah, itu yakin kita ini bernajis. Yakin kita bernajis.
Tapi kalau kucing yang sudah main-main, walaupun kemungkinan mulut kucing itu bernajis juga, dia main-main di luar, kita tidak hukumi air itu sebagai mutanajis. Air itu tetap suci. Contoh lain, muntah anak bayi ketika menyusu. Anak bayi ketika menyusu muntah, maka itu juga kan muntah najis. Muntah itu najis. Maka itu juga najis yang dimaafkan. Atau muntah anak sapi yang dipakai untuk membuat keju. Keju itu butuh kepada bakteri. Salah satu ada jenis keju yang bakteri untuk membuatnya itu diambil dari muntah anak sapi. Parmesan kalau tidak salah, keju parmesan kan banyak, keju cheddar, keju mozzarella, keju parmesan kalau tidak salah. Itu bakteri untuk menggumpalkan susunya itu diambil dari muntah anak sapi. Itu juga dimaafkan. Kemudian debu-debu najis juga dimaafkan. Bonda di belakang otopuso, di giliangnya si kabau. Tadi sudah hujan. Bayang kan ada percikan-percikan kecil ya, dan tidak bisa dihindari itu, percikan-percikan kecil. Kalau kadang percikannya tidak dimaafkan ya. Kalau kadang telompek cilik kabau itu itu tidak dimaafkan. Tapi sekarang ada percikan-percikan, misalkan setelah hujan kan di belakang waktu itu ya percikan-percikan tipis, itu juga dimaafkan. Debu najis termasuk, itu juga dimaafkan. Kalau di Arab itu orang masak pakai sirjin namanya, kotoran sapi yang dikeringkan. Kotoran sapi dikeringkan di Arab. Untuk apa dikeringkan? Untuk menjadi bahan bakar. Ya, karena susah ya, mereka cari kayu payah. Cari kayu susah. Sehingga untuk memasak itu mereka pakai serat-serat rumput yang dikeluarkan oleh hewan. Nah, itu di kotoran dapatnya. Jadi ditipiskan, dijemur, nah itulah yang dijadikan bahan bakar. Nah, kalau misalkan dimasak roti kan hitam roti itu, kalau hijau pamanggang lamu lah istilahnya, kan hitam roti itu. Jadi orang Arab tuh punya oven ya. Mungkin ada ya Pak lihat di video itu. Ovennya oven ada yang oven lubangnya di atas. Jadi dipanggang dulu cidi karyangko di dalam. Kemudian lah mati apinya, kan nangek itu. Ditempelkan roti itu ke dinding oven. Oven itu seperti setengah lingkaran, di atasnya berlubang. Jadi orang dari atas ditempelkannya adonan roti itu ke dinding oven di dalam. Dinding oven tradisional itu dari dalam. Itu kan ada asoknya tuh. Taiknya kan najis, asoknya najis loh lah. Nah, tapi itu dimaafkan. Itu yang diawak tak do, enak. Di orang do, diawak tak do. Itu najis yang dimaafkan. Apa lagi? Ya. Tamasuk. Barangkali bisa ditakrid ke situ. Gas. Kalau menghitam asuk tuh najis tuh. Jadi misalkan kita manggang roti di atas gas dari WC itu, hitam roti itu, hitamnya saja jangan. Roti itu jangan dibuang. Ya, banyak dimaafkan. Kalau tidak ada yang dimaafkan bari itu. Masuk percikan-percikan pipis yang tak tampak. Pak pipis tidak tampak percikannya loh. Anda usah was-was. Karena pipis walaupun jongkok kan was-was juga. Karena kaki karena pau ada jongkok karena pau tidak usah was-was. Kalau tidak tampak, tidak usah was-was. Terus wal hayawanu kulluhu tahirun. Dan hewan-hewan semuanya tahir, suci. Ini hewan yang hidup nih ya. Hewan yang hidup semuanya suci. Tikus hidup suci, ulat hidup suci. Walaupun kita jijik, ciput hidup suci, walaupun dia berlendir. Ikan hidup suci, semua hewan yang hidup itu suci. Illal kalbah, kecuali anjing. Anjing matinya najis, hidupnya juga najis. Ada yang ketika hidup suci, ketika mati suci. Manusia, ikan, belalang. Hidup suci, mati suci. Ada hewan yang hidupnya suci, matinya suci. Apalagi itu? Kalau disembelih. Hidup suci, mati suci kalau disembelih. Hewan-hewan yang halal dimakan. Ayam, kambing, sapi. Ada hewan yang
hidupnya suci, matinya najis. Apa tuh? Hewan yang halal dimakan tapi tidak disembelih. Ya, sapi mati karena penyakit. Atau hewan yang memang tidak boleh dimakan. Harimau hidup suci, harimau mati najis. Kucing hidup suci, kucing mati najis. Ini anjing dan babi ini hidupnya najis, matinya juga najis. Wal khinzir, dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari keduanya. Maksudnya kawin anjing dengan babi najis tuh. Anjing dan babi kawin. Siapa nama anaknya? Banjing. Babi dan anjing. Itu najis. Au min ahadima, atau salah satu keduanya saja. Contohnya anjing kawin dengan serigala, lahir anak najis. Serigala suci itu. Serigala itu boleh kita pegang kalau bagak. Itu kalau bagak. Serigala boleh dipegang kalau hidup. Kalau kita pun berani. Tapi kalau serigala kawin dengan anjing, lahir anaknya itu ngikut pada anjing. Najis. Kambing kawin dengan babi, kambing suci, babi najis. Maka anaknya itu najis juga. Itu min ahadihima maksudnya itu. Atau dari salah satu keduanya. Anjing dengan serigala bisa dikawinkan. Babi nak tahu dengan apa mau dikawinkan. Wallahu a'lam. Ma'a hayawanin tahir, bersama dengan hewan yang suci. Itu maksudnya. Jadi anjing nikah dengan hewan yang suci, atau bakok nikah, kawin ya. Atau babi kawin dengan hewan yang suci, maka anaknya jadi najis. Wa ibaratuhu tasduqu. Ya. Dan ibaratnya ini, teksnya ini tasduqu cocok bitaharatid dudi, dengan sucinya dud, cacing, al mutawallid, yang terlahir, minan najasati, dari najis. Jadi contohnya bangkai babi, ulah najis, bangkai najis, babi najis, bau ule-uleknya. Ule itu suci itu. Ya, lalat yang lahir, ya, ulat itu kemudian berubah jadi lalat. Lalat tuh hinggap-hinggap di sini. Atau hinggap ketika kita salat, lalat tuh suci walaupun lalat tuh lahirnya dari bangkai babi. Nah, itu namanya istihalah. Berubah sesuatu yang tadinya najis menjadi suci. Apa contoh istihalah? Kan banyak. Tua berubah menjadi cuka. Nah, kan difermentasi gitu. Jadi ayeniro difermentasi menjadi tua, dilanjutkan fermentasinya sehingga dia berubah menjadi cuka. Ketikanya menjadi tua, nya najis. Tapi ketika sudah berubah menjadi cuka, dia suci. Contoh istihalah lain apa? Telur. Telur ketika dierami 10 hari, maka isinya berubah jadi darah. Berarti kok najis. Tapi ketika sudah menetas jadi ayam, suci belia. Nah, itu namanya istihalah. Nah, maka ini termasuk istihalah nih. Apa tuh? Ulat yang terlahir dari najis, dari bangkai misalkan, maka itu toharah. Jadi sucinya cacing, taharatud dud, sucinya cacing, al mutawallid, yang terlahir, minan najasah, dari najis. Wa huwa kadzalika, dan dia begitu juga. Wal maitatu kulluha, dan bangkai semuanya najisatun najis, illa samaka wal jarada wal adamiyah, kecuali ikan, wal jarad, dan belalang, wal adami, dan manusia. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah, wabna adam. Jadi bukan adami ditulis di naskah lain, tapi anak adam. Sama saja ya. Adami atau anak adam sama saja. Ai maitata kullin minha, artinya mayat atau bangkai setiap dari semuanya. Apa saja tadi? Ikan, belalang, dan manusia. Fa innaha tahiratun, maka sesungguhnya dia suci. Wa yughsalul ina'u, dan dibasuh bejana, min wulughil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinziri, dan babi, sab'a marratin, 7 kali, bima'in tahurin, dengan air yang suci. Kalau najis hukmi, najis aini, 1 kali pun dibasuh asal hilang bekasnya cukup. Tapi kalau najis anjing dan babi, ini najis berat sehingga dibasuhnya 7 kali. Ini bukan disamak ya, jangan bilang orang kampung banyak ngecek disamak. Ya, jili anjing yang disamak, enggak. Disamak tuh, menyamak tuh artinya membuat kulit yang najis menjadi suci. Itu menyamak, kulit yang disamak. Jadi jawi awak mati, jawinya mati, dagingnya najis.
kulitnya pun najis. Tapi kulitnya tuh walaupun najis bisa disucikan. Bagaimana cara menyucikan kulit sapi bangkai tadi? Caranya dengan disamak. Apa maksud disamak? Dihilangkan lemaknya, dihilangkan bulunya, kulitnya saja bisa dipakai. Itu namanya menyamak kulit. Tapi kalau najis anjing bukan disamak, namanya dibasuh 7 kali. Ya, dengan air yang suci dan lagi menyucikan. Ihdahunna, salah satunya mashubatun, diiringkan atau dicampurkan biturab, dengan tanah atau debu. Ya, turab. At-tahur, tanah yang bagaimana? Yang menyucikan juga. Tak boleh tanah pakai cik kabau loh. Tanah parak tak boleh. Ya, maka guru-guru dulu ambil tanah tabiang. Kok tanah tabiang? Ya, tanah dulu rata-rata kan tanah pertanian. Kalau bercampur aja cik kabau, cik pupuk kandang. Nah, jangan ambil tanah itu. Tanah apa dia ambil? Tanah tebing. Ya, karena tanah tabiang orang tidak ada tanam di tabiang loh. Aman dari apa? Dari najis. Ya. Yang bagaimana? Ya ummul mahallal mutanajis, yang melingkupi tempat yang ternajis. Jadi istilahnya sadonya. Jadi anggap kau 7 buah gayung, salah satunya masukkan tanah. Jadi bukan seperti adonan semen ya. Bukan seperti membasuh kuali, enggak. So kuali tanah harus sabuk keram dia orang dulu enggak seperti itu. Ini 7 gayung, satu gayung ini masukkan tanah. Sudah berwarna tanah, air, ada jadi itu. Misalkan tangan kita terjilat anjing. Ini najis apa namanya? Hukmi. Ya kan enggak do. Bakehnya enggak do. Tapi nyo najis bare. Najis hukmi itu apa tadi? Bakehnya enggak do, teksturnya enggak do. Sudah jilat anjing kariang. Enggak do bau anjing. Enggak do warna anjing do. Itu barkali dibasuh tetap 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan yang ke-7 pakai tanah, boleh. Yang ke-3 pakai tanah, boleh. Yang pertama yang pakai tanah, boleh juga, terserah. Pokoknya salah satunya ada tanah. Tapi kalau ciri anjing resiko, ciri anjing resiko, basuh dulu sampai hilang ciri anjingnya, baru 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Salah satunya juga tanah. Kalau di batang ayah saat atau di tanah di ayanan banyak apa caranya? Enak. Anggap 7 kali Pak mayunkan di dalam 2. Karena iya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Ya. Fa in kanal mutanajjisu, jika adalah yang ternajis itu bima dzukira fima injarin kadirin, apabila kita membasuhnya itu najis berat itu di ma'in, air, jarin, mengalir, kadirin, keruh. Iya, kalau bercampur aja tanah, ayo tangga mungkin kalau ada tanahnya tuh. Bagaimana caranya? Kafa mururu sab'i jiriyatin alaihi bila ta'firin. Maka cukup murur, menjalankan, mengalirkan sab'i jiriyatin. Ya, ini air kan mengalir nih, sab'i jiriyatin. Itu yang kita sebutkan tadi. Alaihi, atasnya bila ta'firin, ya, tanpa dicelup-celup lah istilahnya, ta'fir. Bila ta'firin. Terus wa idza lam tazul ainun najasati al-kalbiyati illa bisittin masalan, dan apabila tidak hilang barang najis anjing kecuali dengan 6 kali, wa basuh 6 kali ciri anjing wa alun jo hilang. Lah 6 kali dibasuh masih ada aja ciri anjing misalkan. Ya. Bagaimana caranya? Husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Dihitung semuanya 1 kali basuh. Itu masalah tadi. Yang tadi kita sebutkan. Ini ciri anjing. Basuh sekali tidak hilang. Basuh sekali lain tidak hilang. Basuh ketiga baru hilang. Barangkali awak membasuh baru tuh sekali baru. Nah, tetap. Jadi tambah. Lengkapi dengan 7. Jadi 3 kali tadi tidak dihitung. Wal ardu turabiyatu, dan tanah yang mengandung debu. Maksudnya lantai ya, ardu. Lantai yang mengandung debu, teras misalkan, ada pakai jajah anjing atau ada pakai jili anjing atau ada pakai ciri anjing. La yajibut turabu fiha, tidak perlu tambah
Tidak perlu tambah pula tanah. Tanah di situlah jadi itu. Ya. Sekarang anjing kan semuanya najis, termasuk kaki anjing. Nampak dia Wak jajak kaki anjing di teras, itu najis. Jejak kaki anjing di teras najis. Kebetulan teras kita ada tanahnya, ada debunya. Maka kita basuh satu kali, Allah jadi itu. Satu kali maksudnya Allah jadi apa? Allah jadi basuhan dengan tanah. Jadi tinggal 6 kali lagi basuhan. Tidak perlu air ini dicampur tanah lagi karena tanah sudah ada di teras tadi. Jadi tetap dibasuh 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi air untuk menyiram ini tidak perlu dicampur dengan tanah. Kenapa? Karena di teras tadi sudah ada tanah. Ya. Itu contoh. Terus wa yughsalu min sa'irin ay baqin najasati marratan wahidan, dan dibasuh dari seluruh najis, seluruh sisa najis, ya seluruh kan najis ringan sudah kita bahas diperciki air, najis berat sudah kita bahas dibasuh 7 kali. Najis apa nanti sisa oleh najis menengah. Najis menengah itu apa saja? Darah, nanah, buang air besar, buang air kecil, muntah, bangkai, khamar. Ya. Itu najis apa namanya tuh? Najis menengah. Bangkai, khamar. Itu najis menengah. Itu sisa najis. Bagaimana cara membersihkan najis tadi? Yang bukan najis berat, bukan pula najis ringan, yughsalu, dibasuh. Min sa'iri ay baqin najasa, dari seluruh najis atau sisa najis tadi, marratan wahidatan, 1 kali basuh pun jadi. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah marratan ta'ti alaihi. Ya, wa thalathu wa fi ba'din nusakhi wa thalathatu bitta'i afdal. Jadi 1 kali membasuhnya cukup, tapi afdalnya thalathah. Ya, wa thalathu atau wa thalathatu afdal, 3 kali itu lebih baik. Itu najis menengah ya. Kencing lah, tai lah, darah, nanah seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahalil maksuli tahiratun, bahwa ghusalata, air bekas cucian najis, ghusalata, air bekas cucian najis, ba'da taharatil mahalli, setelah sucinya tempat al-maghsul, tempat yang dibasuh. Air bekas cuci tadi, mencuci najis tadi, setelah suci tempat yang dibasuh, bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya tahiratun, hukumnya suci. Tapi setelah suci ya. Inin fasalat ghaira mutaghayyiratin, jika terpisah dia tidak berubah. Kita contoh, kudubur, siram dengan air 1 kali. Air yang terpisah dari dubur kita saat kita cebok itu kuning, itu mutanajis. Ya. Kenapa? Karena syaratnya apa? Ghaira mutaghayyirah, selama dia tidak berubah. Kalau dia tidak berubah, maka dia suci. Tapi kalau berubah, najis dia. Ini najis, ini dubur, basuh sekali, kunyang aja, najis. Tapi kalau bersih dia, tidak berubah dia, maka suci. Itu makanya taharah. Ya, tetap suci kalau dia tidak berubah. Walam yazid waznuha ba'dan fisaliha, dan tidak bertambah timbangannya setelah terpisahnya. Kita anggap sekarang kita membasuh kain. Ya, kita membasuh kain. Ini air 1 gayung. Anggap tampung di bawah. Ini air 1 kilo contoh. Air 1 kilo. Wak basuh kain ko, tampung lo di bawah, wak timbang air di bawah. Ternyata setelah kita basuh ini kain, ngalir ke bawah, wak timbang, kok kain ko banajis ko, banajis. Wak timbang air bakeh membasuh ko 2 kilo jadi. Kok air najis ko. Kenapa? Karena timbangannya bertambah. Kita masukkan tadi, kita basuh cuma 1 kilo. Sekarang sudah jadi 2 kilo. Berarti 1 kilo lah itu apa tuh? Najis dari kain. Kita perkirakan saja. Ya, tidak mungkin lo ditimbang-timbang. Ya, perkirakan. Kalau bertambah air berarti tambahannya itu adalah najis. Dan tidak bertambah waznuha, timbangannya, beratnya, ba'dan fisaliha, setelah terpisah dia, amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasarrabuhul maqsulu minal ma'.
Ya, dari barang yang setelah kita perkirakan kadar yang diserap oleh barang yang dicuci dari air. Ya, misalkan sekarang ulang lagi ya contoh tadi. Ini air 1 kilo yang akan diserap oleh kain ini 200 gram. Tapi setelah air mengalir kita tampung di bawah tetap 1 kilo. Berarti 200 gram diserap oleh kain. Ini air tetap 1 kilo. Berarti 200 gram lagi dari mana tuh? Najis dari kain. Air suci diserap oleh kain, tapi najis yang ada di kain turun. Itu contoh. Hadza idza lam yablugh kullataini. Ini kalau tidak mencapai 2 kulah. Fa in balaghahuma, kalau mencapai 2 kulah, fasyartu adamu taghayyur. Maka syaratnya tidak berubah, itu saja. Air 2 kulah selalu suci selama tidak berubah. Tapi kalau berubah dia walaupun satu danau misalnya, danau meninjau sebesar itu merah airnya gara-gara darah, maka najis. Satu laut, kalau ada orang mungkin sakti nya gara-gara orang ini ke laut ini kuning air laut itu semuanya najis air laut. Tapi kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin secara adat. Walamma faraghal musannifu mimma yadhuru bil ghasli, dan setelah selesai penulis musannif dari perkara yang suci dengan cara dibasuh, syara'a fima yadhuru bil istihalati. Mulai beliau dalam perkara-perkara yang suci dengan istihalah. Istihalah ini perubahan zat. Istihalah artinya perubahan zat yang tadinya najis menjadi suci, seperti yang kita sebutkan tadi. Apa tuh? Bangkai berubah jadi ulat. Telur, darah di dalam telur berubah jadi ayam. Khamar berubah jadi cuka. Itu namanya istihalah. Apa tuh? Wahya, dan dia adalah inqilabu syai'i, berubahnya sesuatu, min sifatin dari satu sifat ila sifatin ukhra, kepada sifat yang lain. Faqala, maka berkata beliau, fa idza takhallalat, ya, apabila berubah menjadi cuka. Apabila berubah menjadi cuka. Al khamratu, khamar, wahyal muttakhadatu min ma'il inab, dan dia terambil dari air anggur, muhtaramatan kanatil khamratu amla, terhormat khamarnya ataupun tidak. Ya, khamar itu khamar terhormat atau tidak. Khamar terhormat itu memang dari awal orangnya niat bikin cuka, terhormat. Tapi kalau orangnya awalnya niatnya bikin anggur, bikin khamar, ternyata cuma bako asam menjadinya ya. Bako indah mabuk ya, berarti lah berubah jadi cukup. Dia kan tidak niat bikin cuka, tapi ternyata terbuat cuka suci. Niatnya buat khamar, ternyata yang muncul cuka suci. Ya. Wa makna takhallalat, dan makna berubah menjadi cuka itu apa? Sharat khallat, menjadi cuka. Takhallalat, mencuka. Kan asal katanya khal ya. Bahasa Arab cuka itu khal. Wa kanat sayruratuha khallan, dan adalah perubahannya menjadi cuka itu binafsiha, dengan dirinya sendiri, tanpa tambahan bahan-bahan lain ya, berubah jadi cuka sendiri. Tahurat, suci dia. Kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya suci dia. Wa kadza law takhallalat binaqliha, dan begitu pula kalau dia berubah menjadi cuka binaqliha, dengan memindahkannya, min syamsin ila dhillin, dari matahari ke tempat yang teduh. Syamsin tempat yang kena matahari, zillin tempat yang teduh, wa aksihi dan sebaliknya. Itu cara orang bikin cuka secara alami ya. Sahdi di jamua, biko di taduhan melihat di jamua, diteduhkan kembali seperti itu. Wa in lam yattatakhallalul khamratu binafsiha, dan jika tidak berubah menjadi cuka khamar itu dengan dirinya sendiri, bal khullilat bitarhi syai'in, tapi diubah dia menjadi cuka bitarhi syai'in, dengan melemparkan sesuatu atau dengan memasukkan sesuatu fiha ke dalamnya, lam yathur, tidak suci dia. Bakok tidak suci. Ini bayangkan ini 1 gelas khamar. Kita ingin ubah khamar ini menjadi cuka. Sekali kita jemur, sekali kita teduhkan. Ketika dia berubah menjadi cuka, semuanya suci. Sekarang kita masukkan misalkan batu kapur, anggaplah, wallahu alam, entah apa yang dipakai orang untuk membuat khamar ini menjadi cuka. Dimasukkan batu kapur ke dalam cuka ini, ke dalam khamar, nyalon jadi cuka ini. Tujuannya supaya ini berubah menjadi cuka. 2 hari kemudian khamar tadi berubah menjadi cuka. Berarti cukanya suci enggak?
Yes. Tapi masalahnya kapur tadi, batu tadi, suci enggak? Kan tadi ketika dimasukkan batu ke dalam khamar, berarti batu itu menjadi apa? Mutanajis, ternajis. Enak, batu kena khamar, khamar kan najis. Berarti batu ini apa hukumnya? Mutanajis. Nah, ketika khamar berubah menjadi cuka, cukanya berubah menjadi suci. Tapi batu itu kan di dalam. Batu itu apa hukumnya? Najis. Ya, karena najis hanya bisa suci kalau dibasuh dengan air. Sedangkan yang ada di dalam itu bukan air tapi cuka. Maka najis yang ada di batu merusak semua cuka. Nah, makanya perubahan dari khamar menjadi cuka harus tanpa barang-barang tambahan. Berubah sendiri. Kok cara menyimpannya atau bahan tambahan itu ditambah saat saatnya masih halus jadi khamar. Ketikanya masih anggur. Masih anggur kah? Masih anggur, jus anggur, belum jadi khamar. Sudah dimasukkan bahan-bahan, boleh tuh. Tapi kalau dia sudah jadi tua, jadi khamar, dimasukkan bahan lain sehingga berubah tua tadi menjadi cuka, enggak bisa. Najis tetap. Lanjut. Wa idza tahurat al-khamratu, kalau sudah suci khamar, tahura dan nuha tab'an laha. Bejananya pun suci mengikut kepada dia. Bejananya pun suci ngikut pada dia. Karena itu tabi' ya. At-tabi'u tabi'un. Lah, itulah kaji kita. Waktu asar sudah masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang darah-darah yang keluar dari kemaluan. Ya, kaji penting untuk parusi.